warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas salah satu tokoh penting sejarah Indonesia, yaitu Abdurrahman Wahid, atau yang lebih kita kenal sebagai Gus Dur, Presiden keempat Republik Indonesia. Kita akan membahas siapa beliau, apa yang beliau lakukan saat menjabat, hingga hikmah apa yang bisa kita ambil dari masa kepemimpinannya. Yuk disimak. Abdurrahman Wahid adalah seorang ulama cendekiawan Muslim dan juga pendiri Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Ia berasal dari keluarga Nahdlatul Ulama dan dikenal sebagai tokoh yang memperjuangkan demokrasi, kebebasan beragama, dan pluralisme. Abdurrahman Wahid lahir di Jombang, Jawa Timur pada 7 September 1940. Ayahnya adalah Kiai Haji Wahid Hasyim, mantan Menteri Agama Republik Indonesia. Dan kakeknya adalah pendiri Nahdlatul Ulama, yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari, memimpin di Jakarta, tepatnya di Istana Negara. Namun, pengaruh kepemimpinannya terasa luas hingga ke seluruh pelosok negeri. Gus Dur menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia keempat sejak 20 Oktober 1999 sampai 23 Juli 2001. Masa itu adalah masa awal dari era reformasi, setelah runtuhnya rezim Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto. Indonesia saat itu sedang berada dalam masa transisi demokrasi dan menghadapi banyak tantangan seperti krisis ekonomi pasca 1998, gejolak politik dan ketidakstabilan pemerintah, konflik separtis di beberapa daerah seperti Aceh dan Papua, ketegangan antara eksekutif dan legislatif, terutama DPR dan MPR. Jadi, kepemimpinan Gus Dur terjadi di tengah pasca yang penuh tantangan dan perubahan besar dalam sejarah bangsa. Dalam masa pemerintahannya, Gus Dur melakukan banyak terobosan. Beberapa di antaranya seperti menghapus Departemen Penerangan dan Sosial, memberikan kebebasan budaya Tionghoa, mendorong reformasi militer dan demokrasi. Gus Dur memimpin dengan gaya yang unik. Ia tidak kaku, bahkan sering tampil humoris. Namun, di balik candanya tersimpan pesan-pesan penting. Ia tak segan menentang sistem yang dianggap tidak adil dan berani membela kelompok yang selama ini terpinggirkan. Gus Dur menghadapi banyak tekanan politik. Ia sering mengganti menteri, mengambil keputusan sepihak, dan tidak jarang menyinggung kalangan militer maupun DPR. Puncaknya terjadi ketika Gus Dur mengeluarkan dekret presiden yang menyatakan bahwa pembubaran DPR dan rencana pemilu ulang. Tindakan itu dianggap inkonstitusional. Akhirnya, pada Juli 2001, MPR mengadakan sidang istimewa dan memberhentikan Gus Dur dari jabatannya. Jadi, hikmah yang bisa kita ambil dari perjalanan Gus Dur adalah bahwa pemimpin sejati harus berani mengambil resiko, bukan hanya demi kekuasaan tapi demi kebenaran, bahwa toleransi dan keberagaman adalah kekuatan bukan kelemahan, bahwa demokrasi membutuhkan keberanian dan komunikasi yang baik, bukan sekedar simbol. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Menurut teman-teman, apakah Indonesia saat ini masih butuh sosok seperti Gus Dur? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Dan jangan lupa nyalakan like, komen, dan loncengnya biar gak ketinggalan video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.